Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan, yang juga selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pejabat dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pejabat dari Kementerian Pertanian, Direktur Eksekutif KNEKS, para pimpinan Pondok Pesantren Madinatun Najah Jombang, Tangerang Selatan, Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey, Bandung, Pondok Pesantren Cendekia Amanat Depok, serta pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia dan masyarakat yang hadir dalam peringatan Hari Santri Nasional 2020. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berpartisipasi pada acara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen eksekutif KNEKS, Bank Indonesia, pimpinan Pondok Pesantren, Madinatun Najah, Al-Ittifaq, Cendekia Amanah, yang telah menyelenggarakan acara pencanangan akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas dalam rangka Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional tahun 2020 diperingati dengan mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat. Kita berdoa bersama-sama dan terus melakukan ikhtiar agar juga sekaligus pandemi COVID-19 segera berakhir. Sesuai dengan tema di atas, saya mengajak seluruh pihak, para santri, pengasuh pondok pesantren, untuk menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat lainnya dalam berdisiplin, menegakkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat adalah merupakan hal yang sangat penting agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas sehingga penanganannya menjadi lebih mudah. Pada peringatan Hari Santri kali ini, para santri, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sejak 2015, seperti tadi disebutkan oleh Bu Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional itu diambil dari peristiwa penting, yaitu terjadinya keluarnya fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 1945 ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah kembali, yang menyatakan bahwa melawan penjajah hukumnya adalah fardu ain, wajib.
Nah, fatwa ini kemudian menggerakkan seluruh santri, bahkan seluruh elemen masyarakat untuk menangi Belanda, dan puncaknya terjadilah Perang 10 November di Surabaya, yang kemudian 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Tetapi 22 Oktober belum ditetapkan. Baru sesudah 70 tahun, yaitu 2015, baru Hari Santri muncul, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun sesudah 70 tahun kita bersyukur bahwa peran santri di dalam perjuangan membela, membebaskan negara melawan penjajah, memperoleh pengakuan dari negara. Dan ini menunjukkan bahwa peran santri itu tidak hanya merupakan rijaluddin sebagai tokoh agama, rijalud dakwah sebagai tokoh dakwah, tetapi juga rijalul jihad, tokoh perjuangan. Pada waktu itu jihad adalah perang melawan Belanda. Jadi jihad bermakna qital, karena memang situasi waktu itu meminta kita untuk melakukan perjuangan melawan Belanda. Maka jihad sekarang ini esensinya kita lakukan, tetapi yaitu dalam rangka islahan. Jadi kalau dulu qitalan, sekarang tidak ada lagi perang, tetapi adanya upaya perbaikan, upaya perubahan. Oleh karena itu rijalul jihad pada masa sekarang ini adalah dimaknai sebagai rijalul islah, yaitu perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu maka pesantren sebagai tempat yang pembinaan santri, dia tetap harus berfungsi. Pertama, menjadikan santri sebagai rijaluddin, yaitu i'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan orang-orang yang paham agama. Kenapa itu menjadi penting? Karena para ulama banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan mengambil para ulamanya. Oleh karena itu, para ulama itu harus ada penggantinya, harus ada penerusnya. Kalau tidak, kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau orang alim sudah tidak ada lagi, maka orang akan menjadikan pemimpin orang-orang yang bodoh-bodoh yang tidak mengerti agama. Nah, yang kedua, pesantren juga sebagai pusat dakwah. Oleh karena itu pesantren juga harus menyediakan santri, harus menjadi rijalud dakwah. Dakwah sekarang juga kita harus melakukan perubahan-perubahan, terutama sesuai dengan zamannya. Perlu adanya santri-santri dalam berdakwah menggunakan digitalisasi dakwah. Sebab dakwah dengan digital sasarannya akan lebih luas, jangkauannya akan lebih luas, waktunya kapan saja dan bisa di mana saja. Walaupun pesantren itu berada di satu daerah, tapi melalui proses dakwah digital, maka pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya, irsyadatnya, taujihatnya, itu akan bisa sampai kemana-mana. Dan yang ketiga, pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan, markazul islah, ya terutama di bidang ekonomi. Saya kira ini hari ini kita sekaligus mencanangkan itu. Banyak pesantren yang sudah memulai, tapi kita ingin bahwa semua pesantren
menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, baik sektor keuangan maupun sektor real. Karena itu ada di pesantren-pesantren dibangunlah bank-bank wakaf seperti tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan, mungkin untuk ultra mikro. Kemudian ada BMT kita dorong supaya para pesantren membangun BMT untuk bisa memberdayakan masyarakat. Kemudian juga BMT ini bisa juga menjadi channeling atau executing dari bank-bank syariah yang ada untuk membiayai masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap semua pesantren, kalau bisa 20.000 pesantren itu bisa membangun BMT. Dan nanti memperoleh pembiayaan selain dari bank syariah juga dari LPDB yang juga tadi sudah disinggung oleh Ibu Menteri Keuangan yang ada di Kementerian Koperasi, yaitu lembaga pengelolaan dana bergulir yang nanti diserahkan kepada atau untuk membiayai BMT yang ada di pesantren. Juga program yang dikembangkan adalah OPOP. OPOP adalah One Pesantren, One Product. Jadi tiap pesantren punya produk. Atau juga mengembangkan produk-produk dari masyarakat. Saya kira ini saya mengapresiasi adanya pesantren-pesantren yang sudah memulai. Saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pesantren, baik di sektor keuangan maupun di sektor real, itu menjadi semacam model, role model yang nantinya bisa dikembangkan, bisa dicontoh, bisa direplikasi oleh pesantren-pesantren yang lain yang akan kita kembangkan di seluruh pesantren itu. Untuk itu pemerintah punya komitmen yang kuat sekaligus untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Oleh karena itu pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dulu hanya KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Oleh karena itu pemerintah membentuk menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang sekarang juga menjadi penyelenggara bersama dengan Bank Indonesia dan juga sponsor yang lain. Nah, KNKS ini adalah untuk mengakselerasi dan memperluas, yaitu gerakan ekonomi syariah. Ada 4 sasaran daripada KNKS ini, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan keuangan syariah, industri keuangan, pengembangan social fund, dan pengembangan usaha dan bisnis syariah. Kita ingin mengembangkan industri halal. Kenapa? Karena selama ini Indonesia belum menjadi produsen halal terbesar di dunia, melainkan hanya sebagai konsumen halal, padahal potensi kita besar. Oleh karena itu kita dorong ini dan kita akan membangun juga kawasan-kawasan industri halal di berbagai kawasan industri. Paling tidak ada rencana 8 kawasan industri halal yang sedang dalam proses pengembangan di Indonesia. Tapi juga kita kembangkan industri-industri halal berskala mikro UMKM. Dan ini juga kita dorong nantinya bahwa produk-produk halal yang dihasilkan itu tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk konsumsi ekspor, sehingga kita menjadi negara pengekspor halal terbesar di dunia. Ini cita-cita kita ini. Oleh karena itu pesantren juga bisa mengambil peran di dalam rangka menghasilkan produk-produk halal, dan syukur kalau tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga bisa diekspor. Dan banyak produk-produk UMKM yang sekarang bisa diekspor ke luar negeri. Industri keuangan
seperti tadi dikemukakan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pemerintah terus memfasilitasi, memberikan kemudahan dari ultra mikro, yaitu bank wakaf syariah, bank wakaf mikro syariah yang ada di pesantren-pesantren, kemudian BMT melalui channeling dan melalui bantuan dari kemudian juga yang kecil, yang mikro, kemudian yang kecil, kemudian sampai kepada yang besar. Yang besar sedang kita rencanakan, yaitu bergabungnya 3 bank besar syariah, bank himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah akan digabung menjadi satu bank yang nantinya dia akan menjadi bank yang besar. Ya. Ini komitmen pemerintah untuk membangun. Oleh karena itu pesantren harus mengambil peran besar. Dan yang keempatnya, yang keempatnya adalah bisnis syariah. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau pelaku usahanya tidak ada, usaha tijariyahnya tidak ada, maka tidak akan berkembang. Ada bank, ada lembaga-lembaga keuangan, tapi itu kalau kita umpamakan sama dengan bisnya, tetapi penumpangnya adalah yaitu para pengusaha. Oleh karena itu kita ingin mengembangkan para pengusaha ini di berbagai daerah melalui inkubasi, penyemaian di berbagai zona, bekerjasama dengan KNEKS bersama dengan Kadin dan juga dengan lembaga yang lain yang terkait. Ya. Dan pesantren juga harus menyiapkan itu. Oleh karena itu santri sekarang harus menjadi santri yang, kalau saya nyebutnya itu pesantren harus melahirkan namanya Gus Iwan. Apa Gus Iwan itu? Santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Nah, jadi dia ngajinya pintar, dakwanya pintar, tapi juga entrepreneur. Ya, sebagai usahawan. Nah, ini hal yang harus kita kembangkan itu. Oleh karena itu peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, pesantren sebagai lembaga dakwah, pesantren sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan akan kita bisa lakukan. Saya bersyukur bahwa semangat ini sudah mulai tumbuh dan pesantren harus bangun, tidak boleh tidur. Kalau saya mengambil contoh itu, Qum ya naim, laqad huyyi'at lakal ghanaim. Hai orang-orang yang tidur, bangkitlah. Ya, gumu jami'an, semuanya bangkit. Laqad huyyi'at lakal ghanaim, banyak ghanimah-ghanimah yang disediakan. Mari kita bangkit untuk mengembangkan santri-santri yang kuat, ya, sehingga negara juga menjadi kuat. Oleh karena itu kami mengapresiasi kegiatan hari ini yang diselenggarakan bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS dan Bank Indonesia dalam rangka pencanangan akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas. Sekali lagi saya tekankan bahwa KNEKS ini langsung diketuai oleh Presiden sebagai ketua dan wakil Presiden sebagai wakil ketua dan ketua harian, merangkap ketua harian, dan sekretarisnya adalah Ibu Menteri Keuangan. Jadi ini betul-betul komitmen pemerintah yang kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, program yang sekarang ini juga merupakan rangkaian kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF yang sedang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia seperti kita dengar sedang mengembangkan ya berbagai sektor
dan juga melakukan pertemuan-pertemuan bisnis to bisnis, bukan saja nasional tapi juga internasional melalui ISEF, itu Indonesia Syariah Economic Festival. Jadi semua sekarang bergerak pemerintah. Oleh karena itu pesantrennya harus lebih giat lagi. Selain di pesantren Madinatun Najah, acara ini juga disiarkan secara luas melalui jaringan digital sehingga dapat disaksikan para santri dan masyarakat di seluruh Indonesia. Program akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas diharapkan dapat mendorong kebangkitan UMKM di tengah pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pesantren dapat menjadi sentra atau hub ekonomi kerakyatan. Harus bisa. Pesantren harus bisa menjadi sentra hub ekonomi kerakyatan. Dan potensi itu ada. Pesantren menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah sehingga mampu mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kita bayangkan kalau 28.000 pesantren semua bergerak, separuhnya saja sudah bergerak, itu akan melakukan perubahan besar di kalangan masyarakat bangsa ini. Pesantren diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan ketahanan pangan, salah satunya dengan mengembangkan Green Wakaf. Untuk ketahanan pangan berbasis pesantren, Green Wakaf adalah program wakaf produktif di sektor pertanian, termasuk peternakan dan perikanan yang dikelola oleh Nadir yang hasilnya untuk pesantren dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat atau mauquf alaih. Tetapi gerakan wakaf ini sedang kita rancang. Dan saya sudah bicara dengan Bapak Presiden dan Presiden setuju kita akan melakukan gerakan wakaf, gerakan nasional wakaf tunai. Ini akan kita launching nanti dan melibatkan semua yang mengaku Muslim, dari mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri, koordinator, menteri, Bank Indonesia, OJK, semua sampai kepada semua pejabat, sampai gubernur-gubernur, sampai bupati-bupati, kita ingin membangun yaitu gerakan nasional wakaf tunai. Kenapa? Karena wakaf inilah yang sebenarnya dalam Islam disebut sebagai sadaqatun jariyah, yang pahalanya tidak akan pernah habis. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Orang kalau meninggal amalnya putus. Ya, kecuali 3, salah satunya itu sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah yang mengalir. Itu kata ulama itu wakaf. Karena modalnya tidak akan boleh hilang, dia akan terus berkembang, nanti terus diinvestasikan menjadi dana abadi umat yang besar. Ini dalam rangka pengembangan dana sosial masyarakat. Itu yang insya Allah mudah-mudahan, karena itu kita akan mengembangkan upaya pengembangan zakat ini. Untuk pesantren yang berada di perkotaan juga dikembangkan urban farming pesantren, adalah merupakan program pengembangan pertanian di lingkungan pesantren di perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini dapat terlaksana. Sebelum mengakhiri sambutan saya, sekali saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen eksekutif KNKS dan Bank Indonesia yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga upaya kita dalam meningkatkan peran pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.
sebelum saya mencanangkan akselerasi ini, ada beberapa titipan dari pimpinan pondok pesantren. Saya tidak mungkin membacakan satu persatu. Ada 85 orang yang belum lama ini kembali dipanggil oleh Allah, kembali ke rahmatullah. Sejak bulan Juli, Agustus, September dan Oktober ada yang termaktub di dalam catatan ini. Mudah-mudahan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ikuti saya menyampaikan doa khusus untuk mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma adhillahum tahta dhilli 'arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma tayyib tharahum wa akrim mathwahum waj'alil jannata mustaqarrahum wa ma'wahum waj'al quburahum nuran wa diya'an. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmat wal maghfirata ala quburihim. Allahumma tsabbit imanana wa imanahum wa tsabbit islamana wa islamahum waj'alil jannata mathwana wa mathwahum. Allahumma syfa' lana wa lahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan akselerasi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas, dengan ini saya luncurkan. Selamat Hari Santri Nasional 2020, santri sehat, Indonesia kuat. Semoga Allah meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.